Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini ya kita siap semuanya. Ya, sebelum mulai ya kita salam pagi dulu ya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, dijawab pagi luar biasa. Ya. Semangat pagi luar biasa. Nah, ya. Jadi marilah kita pagi ini ya kita awali kegiatan kita belajar dengan semangat. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak-bapak, ibu-ibu pengajar dan staf pengajar yang ada di sekolah ini. Baik, pagi ini ya kita mencoba ya bersama-sama mengenal lebih dalam berkaitan dengan narkoba ini ya, khususnya ini tuh adik-adik nih ya, adik-adik yang saat ini sudah mau masuk SMP ya, sudah masuk SMP. Nah, masuk SMP adik-adik ini generasi saat ini generasi milenial ya. Saya yakin 30 tahun lagi, 25 tahun lagi, nah adik-adik inilah yang nanti akan menjadi pemimpin, yang akan memimpin kota Banjarmasin ini, yang memimpin negara ini. Saya yakin pasti ada adik-adik ini ya. Makanya harus kita persiapkan mulai sekarang. Tentunya jangan pernah coba-coba yang namanya narkoba. Ya baik ya, kita lanjutkan dulu, perkenalan dulu ya. Ini perkenalan dulu ya. Ini nama Bapak nih Agus Lukito ya, dari Jawa. Tapi sama kita, sama-sama dari Indonesia ya. Kalau Bapak lahirkan di Semarang ya, 24 Agustus 1964 ya, jadi sudah 56 tahun ya. Saat ini ya di mana? Di BNN Kota Banjarmasin. Bapak dari kepolisian, tetapi saat ini berdinas di BNN Kota Banjarmasin. Ya, pendidikannya ya mulai SD, SMP, SMA dan S1. Ya, ini. Kemudian kalau pendidikan kepolisian ya, ini ada dari Bintara, kemudian masuk ke perwira, kemudian lanjutan perwira. Jabatannya ini banyak sekali nih. Karena Bapak mulai tahun 84 ya sudah berdinas, sudah jadi polisi di Banjarmasin sini, di Kalimantan Selatan. Baik adik-adik, kita lanjutkan saja ya, perkenalan saya rasa cukup. Kita lanjutkan. Nah, BNN apa nih? Badan Narkotika Nasional ya. Kalau berbicara BNN itu tidak lepas tugasnya adalah P4GN. Nah, P4GN itu apa? P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, itulah tugas-tugas daripada BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah, di dalam P4GN ini, tugas-tugas BNN ini adalah mencegah supaya tidak menggunakan narkoba. Kemudian memberdayakan masyarakat seperti apa? Ya seperti adik-adik ini nanti diharapkan bisa menjadi relawan, bisa menjadi penggiat, ya, bisa ikut membantu mengingatkan supaya tidak menggunakan narkoba. Nah, kemudian juga pemberantasan, ya, menangkap, kemudian memeriksa itu para penjual itu, para kurir itu, para pengedar itu. Nah, inilah dari pemberantasan ya, sampai nanti bisa dimasukkan ke dalam penjara ya, kalau dia ini pengedar, kemudian dia penjual dan sebagainya ya. Kemudian juga rehabilitasi. Apa ini rehabilitasi ya? Kalau ada adik-adik, temannya atau siapapun yang pernah menggunakan narkoba ya, mari ya kita berubah, kita sembuhkan ya, kita sembuhkan melalui apa? Melalui rehabilitasi ya. Di BNN kita ada gratis ya, nggak bayar. Jangan takut, wah nanti kalau kita sudah menggunakan
kemudian kita mau lapor ke sana malah ditangkap. Tidak, ya tidak. Ya, kita obati, kita selamatkan, ya supaya tidak terjerumus lebih dalam lagi ke dalam masalah narkoba ini. Ya, ini kita lihat sekarang ini pengguna. Kategori penyalahguna narkoba ini untuk pekerja itu 50, sekian%. Nah, pelajar ini 27, sekian%. Nah, 27, sekian%, lebih dari 1/4, ya, lebih dari 25% ini. Ya. Kemudian yang tidak bekerja ini 22,34%. Nah, ini data ini diambil dari hasil penelitian dari Universitas Indonesia dan BNN Pusat. Kalau kita lihat 27,32% ini sungguh sangat memprihatinkan. Ya. Mudah-mudahan dan harapan saya dari 27% ini tidak ada adik-adik yang di depan Bapak ini. Tidak ada yang pernah menggunakan masalah narkoba ini. Apa kata Bapak Presiden tentang narkoba ini? Ya. Bapak Presiden mengatakan bahwa Indonesia ini saat ini sudah dalam keadaan darurat narkoba. Nah, kalau darurat itu seperti apa? Namanya darurat, ini harus ada penanganan yang segera, penanganan yang cepat, penanganan yang serius. Ya, kalau ada orang sakit dibawa ke unit gawat darurat, nah itu kan berarti kan harus ada penanganan khusus, harus penanganan cepat. Nah, jadi di Indonesia ini sudah darurat narkoba, makanya perlu penanganan yang serius. Ya. Kenapa dikatakan darurat narkoba? Ya. Karena ini peredarannya ini sudah merata hampir di seluruh Indonesia. Hampir di seluruh Indonesia ini sudah merata penyebarannya. Jadi jangan ada yang pernah bilang di tempat saya tidak ada. Tidak ada, di sini tidak ada. Ya, kita tidak tahu. Ya. Karena apa? Karena bandar-bandar ini akan menyasar ke tempat-tempat yang sangat menguntungkan dia. Ya. Jadi sudah seluruh Indonesia ini sudah hampir semuanya merata nih peredarannya. Nah, kemudian kenapa? Karena penyalahgunaan narkoba ini akan merusak, merusak otak, merusak generasi muda. Karena apa? Bapak tadi sampaikan bahwa generasi muda ini, adik-adik saya ini, anak-anak saya ini, inilah yang akan menjadi pemimpin bangsa. Ya. Kalau adik-adik atau generasi muda ini rusak, ya, bagaimana negara ini? Kemudian yang selanjutnya kenapa? Karena Indonesia ini menjadi sasaran untuk peredarannya dijual ke Indonesia. Adik-adik mungkin sering mendengar, sering melihat, ya, di televisi, ya, bandar narkoba ditangkap berapa kilo dari luar negeri. Ya. Itu karena Indonesia ini menjadi sasaran untuk pemasarannya, untuk penjualannya. Dan sayangnya kita ini yang orang Indonesia ini mau membeli, mau memakai. Nah ini, ya, apa itu narkoba ya adik-adik? Ya, narkoba ini, narkoba. Ya. Jangan hanya mendengar saja istilahnya narkoba. Narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ya. Ini panjangannya itu, kalau disingkatnya narkoba. Ya. Adik-adik saya yakin sering mendengar itu. Tetapi apa itu narkoba itu? Ya, apa itu narkoba? Ya. Kalau yang namanya narkotika, ya nanti adik-adik bisa lah browsing itu di di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 melalui Google bisa dilihat. Tetapi secara globalnya, secara pengertiannya, narkoba adalah zat-zat alami maupun sintetis, ya, alami maupun sintetis, berarti yang alami yang tumbuh-tumbuhan, ya, maupun sintetis itu yang bisa dibuat campuran-campuran dari zat kimia ini dan seterusnya, ya, yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, ya, baik secara diminum
ya dihisap, dihirup, disedot maupun secara suntik-suntikan itu dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Ya. Nah ini kalau kita hanya pengetahuan apa itu narkoba, ya mungkin adik-adik masih bingung. Ini contohnya sekarang, ya. Contohnya ini yang narkotika ini, ya. Contohnya narkotika itu ada yang namanya heroin. Nah, adik-adik pernah dengar namanya heroin. Kemudian ganja, nah itu narkotika. Kemudian morfin, itu narkotika. Kokain itu narkotika, ya. Itu contoh-contoh daripada narkotika, ya. Tadi narkoba, ya, narkotika ini contohnya. Kemudian psikotropika, ya. Ya, tadi narko, ya. Psikotropika itu contohnya ada ekstasi, ya kan? Ada ekstasi yang pilnya berwarna-warni itu. Kemudian ada yang namanya sabu-sabu, ya. Sabu-sabu sekarang yang sering adik-adik mendengar sabu-sabu, ya kan? Kemudian ada lagi yang dimirol, ada yang sedatif, ya. Tetapi yang saat ini sering adik-adik mendengar sabu-sabu ini karena apa? Karena sabu-sabu ini sekarang hati-hati adik-adik gampang sekali mendapatkannya. Banyak membujuk adik-adik ini untuk menggunakan sabu-sabu ini, ya. Karena ini efeknya berbahaya ini, psikotropika ini termasuk narkotika tadi, ya gitu. Kemudian contohnya lagi yang bahan adiktif ini. Nah, ini adik-adik perhatikan yang sudah mulai suka merokok, ya. Ada yang suka mulai ngelim, ya kan? Yang beli Aika Ibon, ya kan? Lem. Nah, itu bahan adiktif itu. Karena apa? Ini dia akan merusak saraf pusat. Kalau dihisap itu akan merusak saraf, ya. Makanya jangan pernah coba-coba kalau masalah rokok, minuman keras, ngelim. Nah ini adalah bahan-bahan adiktif yang bisa membuat kecanduan juga dan merusak, ya, saraf otak kita. Oke, kita lanjutkan adik-adik, ya. Kenapa sekarang adik-adik ini, ya? Kenapa remaja itu rentan terhadap narkoba? Ya, kenapa menjadi rentan ini? Adik-adik, para remaja ini rentan terjerat narkoba karena ada beberapa faktor, ya. Ada 3 faktor, ya. Yang pertama faktor diri sendiri, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor lingkungan. Nah, 3 faktor inilah yang bisa menyebabkan adik-adik atau para remaja ini terjerat ke dalam narkoba, ya. Faktor diri. Kenapa? Kadang-kadang diri kita sendiri ini ingin coba-coba. Keinginan untuk mencoba, ya. Kemudian misalnya lagi, ya, faktor diri karena stres. Wah, besok ini mau ujian nih. Besok mau tes ini. Ya, stres, larinya ke narkoba. Salah itu, tidak boleh yang seperti itu, ya. Kemudian tidak dapat perhatian dari orang tua, misalnya itu, ya, itu bisa, ya, menjadi faktor adik-adik atau remaja ini terjerat masalah narkoba. Yang kedua faktor lingkungan, ya. Mungkin keluarganya ini bermasalah. Mama, abah hari-hari berkelahi aja, ya, memamai terus berdua. Nah, jadi menjadikan anak ini menjadi nggak betah di rumah, ya. Sehingga mencari jalan keluarnya di tempat lain. Nah, tempat lainnya apa? Bisa-bisa ke narkoba. Yang kedua, ya, karena faktor lingkungan ini misalnya, ya, ternyata di keluarganya ini juga pengguna narkoba. Nah, ini
kita bisa terpengaruh. Inilah beberapa faktor lingkungan. Kemudian faktor ketersediaan, ya, ketersediaan narkoba. Ini sekarang mudah didapat, ya. Kadang-kadang, tetapi tidak secara terbuka. Tidak mungkin penjual atau pengedar ini secara terbuka menjual narkoba. Beli narkoba kah? Beli narkoba? Gak mungkin, ya. Dia cara sembunyi-sembunyi. Bagaimana caranya? Yang mendekati, membujuk, ya, supaya membeli narkoba itu. Ya. Kemudian memang ini bisnis yang sangat menjanjikan. Ya. Ini ketersediaannya. Dan kemudian harganya, kalau dikatakan murah sebetulnya tidak. Tetapi harganya ini bisa diecer mereka. Pakai yang kecil-kecil itu. Karena untuk apa? Untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pelajar, para remaja ini untuk bisa membeli, ya, sehingga mudah. Ini ketersediaannya ada, ya. Nah, tanda-tanda pecandu narkoba, ya, tanda-tanda pecandu narkoba, ya. Ini yang pertama, dia malas belajar, malas tidur, ya. Ini tanda-tanda. Hati-hati kalau adik-adik yang tadinya rajin, misalnya rajin olahraga, rajin bekerja, lah kok sekarang timbul malas bekerja, malas belajar, malas olahraga. Nah, ini tanda-tanda, hati-hati, ya, jangan sampai, ya, kita seperti itu. Kemudian prestasi belajarnya menurun, ya. Ini biasanya prestasinya bagus, ya, sekarang kok menurun. Nah, ini bahaya. Ini tanda-tanda, ya. Kemudian berat badannya ini bisa menurun, bisa kurus, ya. Kemudian berbicaranya ini sidal pelo kayak gitu. Ngomongnya seperti itu, ngomongnya nggak jelas. Nah, seperti itu tuh, hati-hati tuh, ya. Nah, kemudian juga jalannya, sempoyongan ini, hati-hati. Nah, itu beberapa tanda-tanda pecandu narkoba ini. Kemudian, dia hatinya itu mudah tersinggung, ya, mudah tersinggung. Nah, kemudian juga ada lagi yang selalu menyendiri dalam kamar karena dia tidak mau interaksi lagi nih sama keluarganya ini. Ya. Kemudian ini yang sangat penting juga. Ini kadang-kadang dia ini bisa melakukan kejahatan, mencuri di dalam lingkungan keluarga biasanya. Karena apa? Barang-barangnya sering hilang di rumah. Untuk apa? Dijual untuk beli narkoba. Karena apa? Karena ini sudah ketagihan, badan ini harus diasupi dengan narkoba. Uangnya nggak ada. Nah, dia mencuri punya orang tuanya pertamanya. Kemudian bisa meluas lagi mencuri sampai di luar, ya. Karena untuk apa? Untuk mencari barang narkoba itu. Karena apa? Karena dia sudah sebagai pecandu, ya. Hati-hati. Baik, ya, kita lanjutkan lagi sedikit, ya, yang berkaitan dengan tadi disinggung rehabilitasi, ya, bapak-bapak, ibu guru dan adik-adik semuanya, ya, berkaitan dengan rehabilitasi ini. Ya, yang pertama, apabila ada pengguna yang ingin diobati, ya, atau yang ingin sembuh, ya, silahkan dibawa ke kantor BNN. Ya, di BNN ada yang namanya seksi rehabilitasi. Di situ ada dokternya, di situ ada psikolognya, ya, akan diobati di situ, akan dilakukan asesmen dan tidak bayar, ya, gratis. Jangan takut ditangkap, ya, jangan takut ditangkap. Datang ke situ melapor karena saya menggunakan, saya ingin sembuh, ya, kita tolong, ya, kita bantu. Dan sekali lagi jangan takut ditangkap. Baik, adik-adik, ini yang terakhir, ya. Sekarang bagaimana seseorang ini kok bisa menjadi pecandu narkoba? Apa ini? Kenapa?
tadinya baik-baik, ya, tadinya rajin sholat, tapi kenapa bisa menjadi pecandu narkoba? Ya. Ini yang pertama, ya. Yang pertama ini karena dia ada kompromi. Komprominya seperti apa? Nah, dia berkompromi karena mau berteman dengan pecandu narkoba. Ya. Ini saya tekankan, dia kompromi karena dia mau berteman dengan pecandu narkoba. Dia tidak menolak dengan tegas, ya, ajakan untuk menggunakan narkoba. Ya. Supaya kita tidak kompromi, tolak dengan tegas. Saya tidak mau. Lebih bagus kita tidak berteman dengan dia daripada kita ikut terjerumus di dalam penggunaan narkoba ini. Jadi sekali lagi, jangan pernah kompromi. Ya, nah ini perlu dipahami benar. Kemudian yang kedua, ya, setelah berkompromi dia akan coba-coba. Ya, mulai mencoba memakai narkoba. Ya, memang frekuensinya itu mungkin 3 bulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, tetapi ini sudah mulai mencoba ini, ya. Ini badan ini sudah mulai menerima, mencoba ini masalah narkoba ini. Nah, kalau sudah mulai mencoba-coba, ya, nah ini hati-hati. Makanya jangan pernah kita mencoba-coba, jangan pernah. Nah, yang ketiga, kenapa kita bisa kecanduan ini? Karena adanya toleransi. Ya. Tadi kita kompromi karena kita tidak mau menolak dengan tegas, kemudian kita coba-coba, sehingga kita ada toleransi nih. Tubuh ini sudah mulai menunjukkan bisa menerima, ya. Karena setelah memakai narkoba tadi, ya, beberapa kali tubuh kita sudah mulai menunjukkan efek toleransi. Sehingga kalau sudah ada toleransi tubuh kita ini tubuh ini akan membutuhkan penambahan dosis untuk mencapai efek yang diinginkan. Ya. Dosisnya akan bertambah terus. Ya. Nah, kemudian setelah toleransi ini menjadi kebiasaan. Ya. Menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang seperti apa? Karena ini sudah kita teratur memakai, sehari tidak menggunakan narkoba, ya, ini sudah gelisah, ya. Karena apa? Kalau kita sudah mulai teratur memakai, ini yang mengikat dan mulai berpengaruh dalam kehidupan sosial. Ya. Ini kita emosi kita ini kadang-kadang tersinggung, sebentar tersinggung, sedikit tersinggung. Kemudian itu tadi yang Bapak sampaikan, bisa juga kita melakukan tindak pidana pencurian, ya, untuk membeli narkoba. Nah, ini karena kita sudah teratur memakai ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya istilahnya adiksi. Keterikatan pada narkoba sudah mendalam. Ya. Kita sudah kalau kita berhenti memakai, kalau kita sudah tidak memakai narkoba atau dosisnya dikurangi, ini akan mengalami apa yang dinamakan gejala putus obat atau sakau. Nah, ini sangat mengerikan, sangat mengerikan. Ini kalau tubuh kita tidak ada asupan narkoba, karena kita ini sudah ketergantungan, sudah kecanduan, ya, ini ada yang bisa sampai guling-guling, ada yang bisa dia sampai gelisah, nggak karuan, sakau, ya. Nah, adik-adik pernah mendengar istilahnya sakau. Nah, ini karena tubuh ini sudah harus menerima asupan narkoba ini, sangat mengerikan, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya intoksikasi. Nah, ini sudah keracunan, ya. Karena kita seringnya mengkonsumsi narkoba, ya, sehingga menyebabkan gangguan, ya. Tubuh kita ini keracunan sehingga gangguan pada organ dan otak kita, ya. Nah,
kalau sudah seperti ini sudah mau apa lagi kita? Ini sudah kemasukan ini, sudah keracunan ini, ya. Yang terakhir yang mengakibatkan dia akan meninggal dunia. Ya. Mati. Kalau sudah seperti itu, ya. Kalau sudah seperti itu, nah terjadilah akhirnya kematian. Ya. Karena apa? Karena timbulnya berbagai macam penyakit tadi. Karena organ tubuh kita sudah diserang, otak kita sudah diserang. Nah, apalagi ada yang namanya overdosis, karena itu tadi sudah yang sedikit sudah nggak mempan, tambah lagi terus akhirnya overdosis. Ya, setelah overdosis itulah ya yang bisa mengakibatkan kematian. Ya. Baik, Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian, ya, saya rasa sampai di sini apa yang saya sampaikan berkaitan dengan narkoba ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya, kita sama-sama belajar. Saya bukan menggurui, saya bukan lebih pintar, saya tidak sempurna. Ya, kesempurnaan tentunya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi ingat, ya, Bapak ini berpesan, ya, kita ini kaum milenial, adik-adik ini kaum milenial harus ada istilahnya hidup 100%. Nah, apa hidup 100% itu? Ya, hidup 100% artinya sadar, ya. Kita sadar, ya. Jangan kita tidak sadar, kita harus sadar, ya. Kemudian kita harus sehat, ya. Kita harus sehat. Sehat apa? Tentunya sehat jasmani dan sehat rohani, ya. Kemudian kalau kita sadar, kemudian kita sehat, tentunya kita akan produktif, ya. Kita produktif, ya, bisa menghasilkan sesuatu yang positif, dan pada akhirnya kita akan hidup bahagia, ya. Bahagia tentunya bahagia dunia akhirat, ya. Tentunya apa? Tentunya tanpa narkoba. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi adik-adik, saya mengharap jangan pernah ada kompromi, jangan pernah coba-coba, jangan ada toleransi yang berkaitan dengan narkoba. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.